Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Terima kasih Pak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Dipa Aditya dengan NIM 231440045. Di sini saya akan menjelaskan jaringan yang saya buat. Untuk jaringan ini menggunakan topologi ring yang mana dapat dilihat di sini. Router terhubung dalam bentuk topologi ring, kemudian juga ada topologi star seperti terlihat di sini. Setiap switch yang terhubung pada komputer sini terhubung dalam topologi star. Di sini saya membangun jaringan yang analogi sebuah perusahaan, seperti sebuah perusahaan keluarga, yang mana pada bagian ini merupakan server dari perusahaan, dan pada bagian PC yang bagian atas ini merupakan PC pada kantor di perusahaan tersebut. Kemudian jaringan ini juga terhubung pada rumah dari pemilik perusahaan itu. Di sini menggunakan dua smartphone dan laptop sebagai end device-nya. Kemudian saya melakukan subnetting untuk setiap jaringan seperti pada tabel berikut. Yang mana untuk router keluarga, yaitu yang ini, menggunakan dua switch, yang mana setiap switch memiliki default gateway yang berbeda-beda, yaitu seperti sini dapat dilihat, yaitu yang dimulai dengan titik 3.1 dan titik 4.1. Untuk rentang IP-nya sendiri, untuk yang 192.168.3.1 itu dimulai dari 192.168.3.0 sampai 255. Dengan IP networknya menggunakan 192.168.3.0 dengan IP broadcast menggunakan 192.168.3 dan .255 dengan rentang IP host mulai dari 3.1 sampai 3.254 dan subnettingnya menggunakan 255.255.255.0. Kemudian untuk yang jalur yang kedua, yaitu yang 192.168.4.1 menggunakan rentang IP dari 192.168.4.0 sampai 192.168.4.255 dengan IP networknya adalah 4.0 dan IP broadcast 4.255 dengan rentang IP mulai dari 4.1 sampai 4.254 dan subnettingnya menggunakan 255.255.255.0. Kemudian untuk yang jaringan pada router rumah yang ini itu menggunakan rentang IP dari 192.168.2.0 sampai .255 dengan IP networknya 2.0 dan IP broadcastnya 2.55. Kemudian IP hostnya itu mulai dari 2.1 sampai 2.254 dengan subnettingnya itu 255.255.255.0. Kemudian yang terakhir itu subnetting untuk router yang pada router perusahaan ini menggunakan rentang IP dari 8.0.0.0 sampai 8.255.255.255 yang mana IP networknya itu 8.0.0.0 dan IP broadcast itu 8.255.255.255 dengan IP host itu mulai dari 0.1 sampai 255.254 dengan subnettingnya itu 255.0.0.0. Untuk router keluarga dan router rumah ini menggunakan IP kelas C, sedangkan untuk router perusahaan ini jaringannya menggunakan IP kelas A. Kemudian di sini saya menggunakan routing static untuk setiap router yang di sini. Ketiga router ini menggunakan routing static. Seperti contohnya pada router rumah, jika kita lihat pada static routing, jalur komunikasinya untuk menuju 192.168.3.0 yaitu jaringan yang ini, dia akan melalui jalur 192.168.10.2 yaitu jalur serial yang ini.
Kemudian untuk menuju ke jaringan 8.0.0.0, dia menggunakan jalur 192.168.11.2, yaitu untuk menuju ke jaringan perusahaan ini dia melalui jaringan serial 192.168.2.11.2. Kemudian untuk menuju jaringan 192.168.4.0, dia melalui jaringan 192.168.10.2. Yang mana untuk menuju jaringan yang kedua ini, dia juga melalui kabel serial yang sama seperti menuju ke 3.1. Hal yang sama juga dilakukan untuk router perusahaan dan juga router keluarga. Semuanya menggunakan static routing. Kemudian di sini saya juga menggunakan server, yang mana seperti di sini ada server DHCP, server DHCP2 dan server DHCP3. Setiap server DHCP ini berfungsi untuk memberikan IP otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung pada jaringan tersebut. Misalkan pada jaringan yang ini, untuk yang terhubung pada router keluarga dengan IP 3.1, untuk default gateway-nya itu akan menggunakan 192.168.3.1 dengan router IP dengan IP dari server DHCP-nya itu akan menggunakan 3.2. Maka untuk perangkat yang terhubung pada jaringan ini akan dimulai dari titik 3 sampai seterusnya. Begitu juga untuk yang jaringan yang terhubung pada router keluarga dengan IP 192.168.4.1 ini dengan default gateway-nya adalah 4.1 dan IP untuk servernya adalah 4.2. Maka setiap perangkat yang terhubung ini akan dimulai dengan 4.3 seterusnya sampai batas maksimal di rentang IP 4.254. Kemudian juga ada penggunaan server DNS dan server untuk website dan server untuk email. Server DNS di sini digunakan untuk menerjemahkan sebuah domain agar ke dalam bentuk IP dari domain tersebut. Seperti misalkan untuk domain google.com itu dapat diterjemahkan ke dalam IP 8.8.8.8. Tapi pada jaringan ini, untuk website XV server ini, kita menggunakan IP 8.8.8.0.10, yang mana ini menjadi IP dari website, yang mana nanti bila domain dari website tersebut diterjemahkan, maka perangkat akan diarahkan menuju ke alamat IP dari website tersebut. Kemudian ada server untuk websitenya. Ini digunakan untuk menampilkan laman website yang akan dicari. Kemudian di sini ada server untuk email yang digunakan untuk mengatur lalu lintas komunikasi email tersebut. Seperti contoh, misalkan jika saya melakukan searching website menggunakan web browser dengan mengetikkan www.xvsite.com dan mengklik go, maka dia akan menampilkan alamat dari website tersebut, yaitu XV. Selamat datang di laman XV. Yang mana laman XV ini diproses di server XV server. Kemudian jika kita mencoba mengirim pesan email, semisalkan nama perangkat yang akan kita tuju adalah laptop Dipa,
maka kita ketikkan alamat emailnya, yaitu dipa@xmail.com, dengan subjeknya misalkan penting, dan pesan yang akan kita tuliskan semisalkan besok kuliah. Kemudian kita kirimkan, dan di sini pesannya sudah terkirim, send success. Jika kita memeriksa pada perangkat laptop Dipa dan memeriksa pada bagian email yang diterima, di sini dapat dilihat untuk pesan masuk besok kuliah. Kita juga melakukan replay untuk membalas pesan tersebut. Oke, kemudian kita mengirimkannya. Dapat dilihat di sini bahwa pesan sudah terkirim. Kemudian kita keluar dan memeriksa kembali pada laptop Kadek. Dapat dilihat pesannya masuk, balasannya sudah terkirim, yaitu oke. Kemudian untuk jalur komunikasinya di sini, ini untuk komunikasi antar router. Di sini menggunakan kabel serial. Kemudian untuk router ke switch dan switch ke server, atau dari switch menuju ke PC, ini menggunakan kabel copper straight. Kemudian untuk komunikasi dari access point, ini menggunakan wireless berupa jaringan WiFi untuk terhubung pada smartphone dan juga laptop. Oke, sekarang kita akan menguji komunikasi antara setiap perangkat di sini menggunakan surat. Kita coba dari PC Ronald. Kita coba kirimkan ke router keluarga. Oke, pengiriman sukses. Kemudian kita coba lagi misalkan dari PC Raymond menuju ke PC Robert. Oke, di sini tampaknya masih failed, masih gagal. Kita coba lagi dari PC Raymond ke PC Robert. Sukses, pengirimannya sudah sukses. Oke, sekarang kita coba lagi. Misalkan dari PC Warren menuju ke smartphone XP the D. Sukses. Kemudian sekarang kita coba yang terakhir, yaitu dari PC James menuju ke server DNS. Sukses. Oke. Jadi jaringan ini sudah berhasil dibangun, di mana setiap perangkat sudah berhasil berkomunikasi satu sama lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.